balok-balok yang biasa kita jumpai di sekitar tepi pantai, namun itu tidak terlalu efektif, yang dimana untuk semen atau beton tersebut itu bisa terkikis seiring dengan berjalannya waktu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa air laut itu sangat cepat naik dan juga cepat terus cuaca yang signifikan cepat berubah. Selain bisa berdampak negatif, kita juga mendapatkan sisi positif dari hutan tersebut. Dan kita dapat yang dimana kita dapat memanfaatkan hutan tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi ekologis, yaitu tempat hidup biodata laut. Tiap tahunnya pada tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Itu World Mangrove Day. Nah, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu sebagai tempat hidup berbagai macam biodata laut. Ikan dan ikan kecil biasanya berlindung dan mencari makan di hutan mangrove ini. Tak jarang juga hewan laut seperti udang, kepiting, dan siput itu berlindung di bawah pohon mangrove. Akar tongkat pada pohon mangrove memberikan zat makan dan menjadi daerah bersaing bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Jadi sudah jelas bahwa hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai tempat hidup berbagai macam makhluk hidup. Selain hewan laut dan juga hewan kepiting, udang, dan siput, kita juga ada hewan darat seperti burung dan kera. Dari hutan mangrove itu banyak banget burung bangau, burung laut itu memiliki tempat ataupun memiliki sarang di sekitar hutan mangrove tersebut. Nah, upaya kita untuk penyelamatan hutan itu bisa dilakukan dengan yang pertama itu mengadakan bibit. Mengadakan bibit ini dikarenakan untuk bisa menyelamatkan hutan mangrove. Pertama itu kita mengadakan bibit. Untuk bisa menyelamatkan hutan mangrove, sebaiknya kita mengadakan penanaman bibit. Hal ini dikarenakan bibit yang ditanam di hutan mangrove tersebut langsung diambil dari alam atau mengadakan kopi dari mangrove tersebut. Yang kedua itu memperhatikan kesehatan bibit. Bibit yang terpenting adalah yaitu bibit atau bibit yang sehat itu dari bisa dilihat dari batang, cabang, daun maupun akarnya. Bibit yang sehat tidak mengalami kecacatan atau terkena hama tanaman. Yang ketiga kita itu regulisasi. Nah, setelah bibit diseleksi maupun diperiksa bisa dilakukan upaya regulisasi atau penanaman kembali hutan bakau yang telah rusak. Yang ketiga itu pengaturan tata ruang. Cara untuk menyelamatkan hutan bakau selanjutnya adalah dengan mengatur kembali atau menata pesisir pantai, wilayah pemukiman, penduduk dan juga vegetasi. Nantinya jika sudah ada penata ruang, justru hutan mangrove tersebut bisa dijadikan sebagai wisata pantai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan yaitu penanaman pohon bakau di pesisir pantai. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin banyak pohon bakau yang bisa ditanam. Demikian beberapa upaya penyelamatan hutan mangrove yang bisa dilakukan. Apakah kalian ada penambahan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan pada rapat siang hari ini? Saya akan upaya dengan adanya regulasi hutan mangrove ini pasti memiliki sebab hal ini terjadi. Salah satunya pasti karena kerusakan tersebut. Apa faktor utama kerusakan hutan mangrove tersebut sehingga kita harus melakukan regulasi hutan mangrove? Juga untuk pertanyaan dari
bakau ini juga dijadikan sebagai sumber pokok pencarian, baik dari sistem ekonomi satu penduduk ataupun dijadikan sebagai bahan baku untuk sebagai alat bakar, seperti dijadikan alam atau dijadikan bahan pokok untuk membuat pengolahan, seperti itu di daerah, ada salah satu daerah di Kecamatan Bogor yang mana hasil mereka terbesar itu didapatkan dari sale pisang, yang mana sale pisang ini dibuat dan menggunakan bahan baku pohon bakau tersebut, mana pohon bakau tersebut dijadikan alat untuk menyalai dari pohon tersebut. Dan sale pisang ini merupakan makanan khas mereka, sehingga tidak mungkin kita melarang mereka untuk menebang pohon bakau tersebut, karena sale pisang merupakan ekonomi bagi mereka. Sehingga yang dapat kita lakukan sebagai di lapangan, yaitu menjaga mereka agar tidak menebang pohon bakau dengan semena-mena. Akan tetapi yang harus kita lakukan dan juga harus kita lakukan yaitu melakukan revitalisasi tadi. Dan kalau kita lakukan revitalisasi untuk daerah tersebut, selain kita melakukan revitalisasi, kita juga mengarahkan mereka untuk memilih pohon-pohon yang layak untuk ditebang, sehingga ada dilakukan yang namanya tebang pilih, sehingga tidak semua pohon yang mereka tebang, tetapi yang mana pohon yang layak untuk ditebang, maka pohon itulah yang mereka ambil. Dan juga melakukan penanaman ulang tadi, yaitu revitalisasi, karena yang namanya sumber ekonomi, sehingga mereka tetap melakukan itu, sehingga tidak dapat kita larang. Namun untuk daerah-daerah yang lain yang mana tidak dijadikan sumber ekonomi bagi penduduk setempat, maka kita larang mereka untuk menebang pohon bakau tersebut. Seperti mereka menggunakan hanya untuk kayu bakar kehidupan sehari-hari, karena memang untuk kayu bakar ini ketika dibakar akan menghasilkan api yang sangat baik, bahkan kayu terbaik yang dibakar itu adalah kayu bakar, sehingga mudah untuk dijadikan kayu bakar rumahan. Akan tetapi jika mereka melakukan penebangan dan untuk dikonsumsi di rumah mereka sendiri, maka ini akan kita larang, karena masih banyak pohon-pohon yang lain yang bisa mereka pakai untuk sumber kehidupan di rumah masing-masing. Mungkin ada tambahan. Tadi pertanyaan saudari Fadilatul Alfa, di sini saya ingin menanggapi dan bertanya, kan selain kita harus menjaga kelestarian hutan mangrove yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini, apakah dengan adanya hutan mangrove ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Untuk perekonomian masyarakat sekitar dalam upaya penyelamatan hutan mangrove tadi yang telah didapatkan oleh ketua tempat, yaitu ada yang namanya pengaturan tata ruang, pengaturan tata ruang sehingga dapat dijadikan objek wisata tadi. Maka dengan adanya objek wisata, maka akan meningkatkan APBD suatu daerah tersebut. Dan selain itu, dengan meningkatkan APBD juga bagi masyarakat setempat juga bisa membuka lapak-lapak untuk jualan ataupun berkreasi pada wisata tersebut. Karena dengan banyaknya pengunjung
Sehingga dengan banyaknya wisatawan, maka juga banyak pembeli atau peminat dari barang desa tersebut. Bahkan dengan adanya objek wisata, suatu tempat tersebut bisa menunjukkan apa khas dari suatu daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi dari pertanyaan saudara Fadila, di daerah Bogor misalnya dijadikan, yang mana mereka jadikan saleh pisang sebagai ikonik mereka, gitu kan, sebagai ciri khas mereka, makanan khas. Itu juga menambahkan dengan adanya hutan bakau mereka, walaupun tidak dijadikan objek wisata, namun dengan adanya penanaman pula, sehingga tidak habis bagi bagi daerah di sana. Dengan adanya selalu adanya pohon bakau tersebut, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan menambahkan meningkatkan perekonomian untuk daerah tersebut. Dengan hutan bakau tersebut, mereka dapat mengambil manfaat dari hutan tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh baik dari penanaman dengan penanaman hutan bakau, sehingga menjadikan suatu objek wisata, ataupun dengan mengambil dari hutan bakau tersebut dan menanam kembali dengan vegetasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Dengan meningkatnya perekonomian suatu daerah, maka akan meningkat juga APBD daerah tersebut. Oke, dapat ada pertanyaan selain dari ini, atau ada tambahan dari anggota Bapak? Saya persilakan. Baik, dari kesimpulan tadi dari kita, salah satu organisasi mahasiswa yang harus kita lakukan adalah pertama menanamkan bibit, lalu memperhatikan kesehatan bibit, pengaruh tata ruang dan meningkatkan objek wisata di daerah Kalimantan Barat, dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tebang pilih bagi masyarakat dan menjadikan pohon bakau sebagai sumber pencaharian, serta mengajak masyarakat untuk melakukan berwisata. Baik, saya kembalikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke pemimpin Bapak. Setelah kita ketahui beberapa